Halo Super Kawasaki, nah balik lagi di Super Talk. Nah kali ini kita bakal bahas apa lagi sih? Nah kali ini materinya masih berkaitan dengan barang-barang atau oli palsu nih bareng. Hai, saya dengan Fauzi. Nah kali ini kita bakal bahas lengkap terkait apa nih Zi? Hari ini kita akan membahas tentang spare part imitasi atau barang palsu. Nah berkaitan dengan kemarin nih Zi ya, kita bahas tentang video oli palsu nih. Betul. Nah terkait dengan spare part palsu itu bagaimana sih tanggapan Fauzi nih terkait si mekanik ya, terkait dari spare part palsu yang beredar di kalangan masyarakat yang saat ini nih? Kalau untuk saya sih dari pihak bengkel atau dari tim mekanik juga sebenarnya meresahkan juga untuk spare part palsu ini, karena spare part palsu ini banyak resikonya sebenarnya di motor, entah itu kecelakaan atau engine bisa jebol atau dan lain-lainnya, banyak sekali sih yang merugikan usernya ini. Tuh. Oke, nah tadi juga ada efek, ada juga merugikan juga. Bisa disebutin nih salah satunya dari yang ditimbulkan nih menggunakan dari spare part palsu itu gimana? Oke, untuk kita dari sepele aja deh, dari kampas rem. Terkadang memang si kampas rem ini terlihatnya tidak penting, tapi menurut saya sangat penting sekali untuk pengeremannya. Untuk pengereman dalam kendaraan bermotor itu untuk mengurangi kecepatan putaran roda belakang atau depan. Nah, jika kita menggunakan spare part palsu atau barang KW, itu mengakibatkan sistem pengereman itu tidak maksimal. Contohnya di kita penggantian dari kampas rem yang palsu. Nah, kampas rem yang palsu ini daya cengkramnya berbeda sama dengan yang original. Karena yang barang dari original dengan imitasi bisa dibilang itu bahannya sangat berbeda sekali. Oke, dari kampas itu, dari bahannya pun berbeda dengan original. Nah, kampas ini tuh bahannya seperti bahan yang keras sekali dan bisa merusak dis di motor itu sendiri. Nah, disnya akan kalah dengan kampas rem yang imitasi. Buat kalian, jangan pernah melakukan penggantian kampas dengan yang imitasi karena berisikonya tinggi kepada jiwa diri kalian sendiri. Oke. Nah, berarti untuk kain kapas yang paling marak beredar di kalangan masyarakat itu apa sih spare partnya yang palsu itu? Kalau untuk barang spare part yang palsu di pasaran di luar-luar sana itu terbanyaknya seperti kampas rem, filter udara, oli, dan bolam-bolam lampu pun banyak sekali dipalsukan. Makanya kita sering kejadian untuk penggantian, contohnya bolam, ketika kita pasang bolam belum lama sudah putus ya. Ya, itu karena kualitasnya berbeda dengan original untuk bolamnya. Ya, menurut kalian jangan pernah deh beli imitasi karena merugikan diri kamu, bukannya tambah irit tapi tambah biaya yang banyak tentunya. Oke, lebih boncos ya sih ya Lebih tepatnya. boncos, Lebih boncos. menurut Nah, saya. berarti untuk paling banyak itu spare part kecil ya? Apakah spare part gede gitu ada nggak sih yang jadi palsu gitu? Oh, kalau untuk spare part besar itu banyak sebenarnya, tapi tidak banyak seperti part kecil ya, karena part besar itu susah diimitasikan. Nah, di sini saya punya contoh barang yang besar seperti original tapi dia palsu. Boleh dilihatin gitu ya? Oh, silakan, mau dilihat. Oke, kita lihat ini untuk spare partnya yang ya dari luar bisa kalian lihat, ini spare partnya seperti original dan plastiknya pun seperti original. Nah, tapi barangnya bisa kalian lihat di sini seperti ada yang aneh. Oke, boleh dibantu Mas? Boleh. Untuk pembuka spare partnya. Oh, ini berarti dari ini ya, customer yang langsung ke sini gitu Ya. nanya. Ini dari customer yang beli online di aftermarket. Dia pembelian tangki Ninja RR dan katanya sih ori ya. Cuma kita cek lagi nih keaslian si tangki ini. Oke, dari pertama kalian bisa lihat di sini ditutupin dengan lakban. Ketika dia mau pengecetan atau repair cat ini,
dia ditutupin lakban. So, menurut saya dari pabrikan dia tidak ada seperti ini. Dia melewati QC yang sangat rapi atau yang teliti. Nah, bisa kalian dipukul gini, bahannya berbeda, dia lebih tipis. Dan suara bahan pun dia juga berbeda. Lebih nyaring ya? Lebih nyaring. Lebih tipis lah, bisa dibilang tipis. Nah, sekarang kalian lihat di sini posisi dalamnya. Kalau dari tekstur si cat ini sepertinya tidak rapi. Bisa kalian lihat di sini ada warna bekas warna putih. Nah, warna putih ini bisa jadi dasaran, bisa jadi dia bekas cat lama, dia warna putih juga bisa. Dan dari pabrik pun dia juga tidak mungkin mengasih tambalan dengan lakban seperti ini. Bisa kalian lihat ini dari lakbannya, dia berwarna putih. Nah, jadi kalau untuk catnya ini dari pabrik, pasti dia akan rapi. Dan semuanya berwarna hitam, tidak putih seperti ini. Nah, lakbannya juga berbeda. Ini lakbannya seperti, ya saya bisa bilang, ini tangki repairan. Repair. Nah, boleh kita lihat di sini, kita buka. Dan ininya kelihatan berbeda dalamannya. Kalau original itu dia sengnya lebih bagus. Dan bunyinya pun berbeda. Ini lebih tipis. Nah, jadi sini ininya juga berbeda nih, lekukannya, warna catnya. Warna catnya sini dengan di sini itu berbeda. Dan dalam dengan luar juga berbeda. Nah, kalau untuk original biasanya mau luar mau dalam itu sama aja catnya, kualitasnya sama, tidak membeda-bedakan. Nah, untuk tutup-tutupnya ini juga catnya juga rapi, tidak mungkin seperti ini. Ada warna dasaran putih atau ya seperti tidak rapi lah. Jadi bisa dilihat ini adalah tangki imitasi atau palsu, tapi menggunakan bungkus Kawasaki yang original. Begitu. Emang ini ya marketplace tuh menipu banget ya sekarang online shop tuh ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah sih pastinya. Iya, tapi pastinya belinya di bengkel resmi dong. Betul. Oke. Nah, bagus banget nih ilmu dari Fauzi nih. Nah, itu sebabnya nih Super Classic Lover. Jadi, bagi kalian yang ingin beli secara online, bisa langsung aja beli di Tokopedia resmi dari official Kawasaki Jabodetabek dan Kawasaki Nah, berikutnya nih, Zi. Tadi kan ini masalah yang gede nih. Apa Iya. ada cara membedakan lagi nih, cara membedakan antara ori dan palsu nih dari mungkin yang spare part yang kecil kayak gitu, gimana tuh? Kalau untuk spare part yang kecil, contohnya itu biasanya bisa kelihatan kok dari bungkusnya dia tidak rapi. Cuma bisa kalian lihat sekarang pemalsuan beredar di mana-mana. Plastik pun bisa sama dengan original. Makanya kita harus sebenarnya cek barangnya, si barangnya itu benar-benar keaslian originalnya atau tidak. Pasti kalian bisa bedain dah part yang original dengan part palsu. Pasti kalian lihat barangnya pun berbeda dan kualitasnya berbeda, bahannya pun berbeda. Seperti kampas rem KLX 150. Kalian pasti nemuin spare part KLX 150 ini yang kampas belakang banyak imitasinya. Nah, bisa kalian lihat perbedaan di sini dengan di sini itu berbeda. Nah, yang di sini imitasi, bisa kalian lihat bungkusnya saja berbeda dan kampas remnya itu sebenarnya punya motor Honda. Bisa dibilang motor GL Pro. Memang sama, tapi untuk kekuatannya berbeda. Dan dengan di sini original itu dari bungkusnya aja sudah berbeda. Dia lebih rapi dan kualitasnya pun lebih bagus. Nah, untuk kalian untuk membedakan barang asli atau palsu bisa lihat fisiknya atau dari bungkusnya. Nih, tadi kan tadi udah ada sedikit nyepil efek sampingnya juga, kemudian juga cara memilih, kemudian juga membedakan. Nah, mungkin ada nggak sih yang paling bahaya dalam efek samping kita beli barang palsu nih? Oke, untuk barang palsu atau imitasi yang paling fatal itu adalah kampas rem
di sepeda motor tersebut. Nah, kampas rem di motor ini bisa mengakibatkan kecelakaan atau tidak bisa pengereman yang maksimal. Nah, contohnya ketika motor berkecepatan tinggi, daya cengkram pengereman imitasi dengan original itu sangat berbeda. Nah, makanya daya cengkramnya itu sendiri berbeda, makanya bisa mengakibatkan fatal seperti kecelakaan atau tabrakan. Pengereman yang kurang maksimal juga mengganggu saat musim hujan begini nih, kita bisa terjadi slip atau daya cengkramnya kurang, bisa ngesot kali ya. Tapi kalau untuk part-part yang besar seperti tangki ini ya, dia tidak akan rusak sampai ke kecelakaan atau paling ya kekuatan dari bahan itu sendiri berbeda. Ya, lebih rapuh juga bisa ya. Lebih rapuh, lebih karatan. Jadi bahan bakar yang ditampung di tangki ini bisa berkarat atau ya bisa ini dah, bisa kotor si bensin ini langsung gitu. Oke, nah tadi sedikit tips, trik, dan cara kita memilih ya tadi ya. Mungkin Fauzi bisa ngasih tahu nih solusi yang tepat nih buat Super Kawasaki Lovers untuk membeli barang ori nih, gimana? Tentunya sih kalau kalian pengen barang ori, kalian bisa kunjungi dealer resmi Super Kawasaki di Indonesia di kota terdekat Anda, dan kalian bisa beli online atau di aftermarket di official Kawasaki Jabodetabek. Dan yang kedua, kalian bisa lihat di Kawasaki Kalimantan. Itu pasti kita jamin originalnya. Thank you nih Fauzi untuk informasi kali ini nih ya. Ya kemarin udah bahas terkait dengan oli palsu, kita super palsu. Mungkin besok-besok kita bakal bahas palsu-palsu yang lain ya mungkin. Boleh. Ya. Tapi kalau janji palsu jangan. Nah, oke. Itu Super Kawasaki Lover terkait perbedaan cara memilih barang ori dan barang palsu untuk spare part kendaraan kamu. Oke. Thank you. See you next time video.